Bab 294. Aku kuat. 1. Tidak. Mustahil memusnahkan klan Thunder. Yang harus diketahui, ada lebih dari 100 master tingkat supreme di seluruh klan Thunder. Pimpinan klan Thunder juga hampir memasuki Celestial. Tidak akan mudah untuk membantai seluruh klan Thunder. Akhirnya, tim penyambutan tiba di tempat pernikahan digelar. Suara gong dan genderang berhenti tiba-tiba. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan ngeri. Tampak sejauh mata memandang, hanya ada hamparan mayat. Ribuan mayat tergeletak mengerikan di tanah. Darah menodai tanah hingga jadi merah. Pimpinan. Pada saat ini, seorang anggota klan Thunder menemukan Jus yang kepalanya telah hancur dan mengeluarkan tangis kesedihan. Mata Osval terbelalak. Menelan ludah, dia berkata, "Klan Thunder musnah." Meski tidak ada mayat leluhur klan Thunder di lokasi kejadian, tapi pimpinan klan Thunder Jus dan para tetua serta menteri klan Thunder sudah terbunuh. Ini bisa dianggap sebagai genosida. Liora, yang sedang bersedih, tiba-tiba membuka matanya dan membuka tirai di kursi tandu. Yang dilihat adalah hamparan mayat di seluruh tanah. Sebenarnya, dia mendengar orang-orang di luar membicarakannya. Tapi dia tidak menganggap itu serius. Lagi pula, mana mungkin memusnahkan klan Thunder. Tapi sekarang, faktanya ada di depan mata. Klan Thunder benar-benar musnah. Liora menatap kosong pada adegan ini. Mata yang indah penuh dengan ketidakpercayaan. Dia baru saja memikirkannya. Dia berharap Jus meninggal. Sekarang Jus benar-benar mati. Siapa yang bisa memusnahkan seluruh klan Thunder dalam waktu sesingkat itu? Kekuatan yang sangat luar biasa. Kemungkinan tidak akan sulit menghancurkan klan Joran. Senior Liora, kamu akhirnya di sini. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya, sebuah suara enteng terdengar. Saat berikutnya, Devan muncul di depan semua orang dengan ketiga wanitanya. Devan. Mata Liora membelalak. Segera, dia bertanya dengan tatapan bingung, "Kenapa kamu ada di sini?" "Nah, apa yang terjadi di sini? Siapa yang membunuhku?" Klan Thunder. Master klan Thunder yang tersisa bertanya dengan lantang saat melihat Devan. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi dengan kemarahan. Ingin tahu siapa yang memusnahkan klan Thunder. Devan memandangi beberapa orang klan Thunder dan berkata dengan enteng, "Aku membunuhnya. Kalau kamu juga ingin mati, aku bisa memenuhimu. Cuma kamu." Jelas orang-orang klan Thunder tidak percaya bahwa seorang pemuda berusia 20-an, ditambah beberapa wanita, dapat memusnahkan klan Thunder. "Nak, sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya, jangan buat aku memaksamu untuk berbicara." Seorang Master Supreme klan Thunder berkata dengan merendahkan. "Oh, kamu menantang aku," kata Devan sambil menyipitkan matanya. "Cari mati." Supreme klan Thunder bergegas menuju Devan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melemparkan 9 lapis segel Thunder secara langsung dan bersiap untuk membunuh Devan terlebih dahulu. Kemudian akan menginterogasi wanita-wanita ini. Boom! 9 lapisan petir membombardir Devan. "Devan!" seru Liora. Dia adalah Master Supreme tingkat sedang dan dengan 9 lapisan segel Thunder, telapak tangannya cukup untuk membunuh Master Supreme di level yang sama. "Seranganmu terlalu lemah." Segera, Devan menyeringai. "Coba seranganku." Devan perlahan mengulurkan jari ke arah Master Supreme tingkat sedang. Menyentuh dia dengan ringan. Saat berikutnya, tubuh Master Supreme tingkat sedang mulai berubah menjadi abu dari posisi di mana jari Devan menyentuhnya. Dalam sekejap mata, tubuhnya benar-benar menjadi abu. Adegan ini mengejutkan semua orang.
Devan benar-benar mengubah Master Supreme tingkat sedang menjadi abu dengan jarinya. Seberapa mengerikan dia. Sekarang, percayakah kalian, klan Thunder telah musnah? Selama kalian tidak kembali ke Gunung Dewa Thunder, aku tidak akan mempermalukan kalian. Keluar, kata Devan kepada beberapa anggota klan Thunder yang sudah ketakutan setengah mati. Tapi saat ini, ada orang lain yang lebih kaget lagi, yaitu Noah. Dalam perjalanan ke sini, dia masih sangat ingin mempelajari teknik klan Thunder dengan baik. Berjuang untuk melampaui Devan secepat mungkin. Mengambil kembali wanitanya. Tapi sekarang, yang dia lihat adalah mayat klan Thunder di mana-mana. Klan Thunder sudah musnah. Baru saja, Devan membunuh Master Supreme klan Thunder dengan satu jari. Keputusasaan, hanya ada jurang keputusasaan yang dalam. Saat ini, Noah tahu seberapa besar jarak antara dia dan Devan. Itu adalah celah yang tidak akan pernah bisa dia lewati seumur hidupnya. Orang-orang klan Thunder itu menelan ludah. Mereka tidak percaya, seorang pemuda berusia 20-an bisa memusnahkan klan Thunder. Tapi apa yang ditunjukkan Devan barusan sudah cukup membuat mereka semua merasa takut. Beberapa orang saling memandang dan segera pergi dengan cepat. Oh, ngomong-ngomong, kalau bertemu leluhur klan Thunder, tolong beritahu dia, katakan saja, yang memusnahkan klan Thunder namanya Devan. Teriak Devan ke arah orang-orang itu. Setelah mendengar kata-kata Devan, orang-orang klan Thunder itu hampir jatuh ke tanah ketakutan. Betapa sombongnya orang ini. Kenapa kamu belum pergi? Devan menyipitkan matanya ke arah Noah, yang benar-benar ketakutan dan jatuh di tanah. Aku pergi. Noah dengan cepat bangkit dan lari dengan serampangan. Sudah selesai, bisa kita akhiri. Devan akhirnya bertepuk tangan. Segera, dia tersenyum dan berkata kepada Liora, Senior Liora, maaf, aku tidak sengaja membunuh calon suamimu, kamu tidak akan marah, kan? Liora menatap pemuda di depannya dengan bingung. Suasana hatinya sangat rumit. Dua sosok dalam pikirannya kembali terjalin dan saling tumpang tindih lagi. Sebenarnya, kamu sama sekali tidak seperti gurumu, kata Liora dengan air mata berlinang. Benar, Liora selalu menganggap Devan sebagai bayangan dari Kaisar Pembunuh. Dia pikir Devan sangat mirip dengan Kaisar Pembunuh. Tapi sekarang dia tahu, ada perbedaan mendasar antara pemuda ini dan Kaisar Pembunuh. Kaisar Pembunuh membunuh seseorang tingkat dewa dari klan Yamai. Dibunuhnya secara diam-diam. Tapi Devan membunuh dengan terang-terangan. Jelas, Devan lebih arogan dan sombong daripada Kaisar Pembunuh. Toh, meski Kaisar Pembunuh saat itu menunjukkan ketajamannya, tapi dia juga tetap rendah hati. Tapi bagi Devan, tidak ada sikap rendah hati sama sekali. Kalau begitu, apakah aku sekarang punya kesempatan? Devan mengedipkan mata pada Liora. Bersambung. Bab 294. Aku kuat. 2. Kesempatan apa? Liora terkejut, tidak bisa bereaksi. Tapi segera, wajahnya yang cantik berubah merah. Dia ingat apa yang dikatakan Devan padanya belum lama ini. Senior Liora, bukankah kamu bilang bahwa selama aku cukup kuat, aku bisa mendapatkanmu? Aku ingin mencoba. Apa yang Liora maksud sebenarnya adalah, kalau berani mencoba, kamu akan mati. Dia juga berkata, kalau saja kamu benar-benar mampu. Tanpa diduga, hanya butuh waktu kurang dari 3 hari. Devan memusnahkan klan Thunder. Liora, apa kamu mengenalnya? Pada saat ini, Osval bertanya sambil mengerutkan kening. Awalnya,
klan Joran ingin menikahkan Liora dengan klan Thunder. Dengan begini, klan Joran dapat bekerja sama tangan dengan klan Thunder untuk membunuh seekor binatang aneh. Tapi sekarang, seluruh klan Thunder telah musnah. Ini benar-benar mengganggu rencana klan Joran. Dia adalah temanku, namanya Devan Armot. Devan, ini ayahku, Osval Joran. Liora memperkenalkan mereka. Halo, Paman Osval. Devan mengangguk ke Osval berulang kali. Kamu membunuh Cus. Meskipun fakta ada di depan matanya, Osval tidak dapat mempercayainya. Ya, Devan mengangguk. Devan selesai berbicara, Osval tiba-tiba bergerak. Tubuhnya seakan berubah menjadi pelangi dan melesat menuju Devan. Devan juga tidak menyangka dia tiba-tiba menyerangnya. Matanya tenggelam, tanpa mengelak, cakra Devan langsung menutupi seluruh tubuh. Boom! Osval berulang kali memukul Devan dengan telapak tangannya. Tapi, Devan tidak bergeming. Sebaliknya, tubuh Osval terguncang mundur beberapa langkah. Wow! Osval berulang kali membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah. Hatinya penuh dengan kengerian. Sebenarnya, Osval adalah Master Celestial 2,5 bintang. Satu tingkat lebih tinggi dari Jus. Pelatihan seni bela diri telah mencapai tingkat Celestial semu dan sangat sulit untuk naik lagi. Oleh karena itu, mulai dari Celestial, kekuatannya bukan lagi dibagi ke tingkat rendah, sedang, menengah dan tinggi, tapi menggunakan 9 bintang. Setiap kali bintang naik, kekuatan tempur pada dasarnya berlipat ganda. Dengan kata lain, kekuatan Osval 2 kali lebih kuat dari Jus. Tapi, dia baru saja menamparkan Devan. Devan tidak melawan, tapi malah dia terpental karena pelindung tubuh Devan. Perlindungan tubuh bukanlah keterampilan bela diri kelas atas. Itu hanya metode master bela diri. Pria muda ini sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu besar. Paman Osval, apa maksudmu? Devan mengerutkan kening. Itu karena Osval adalah ayah Liora. Kalau tidak, kalau dia sudah menyerangnya, Devan akan langsung membunuhnya. Ayah, apa yang kamu lakukan? Liora juga terlihat bingung. Dia kemudian melihat Devan dengan kaget. Apa kamu Master Celestial? Entahlah, yang pasti lebih tinggi dari ayahmu. Devan mengangkat bahu. Osval menjadi malu. Tanpa diduga, dia ternyata bahkan tidak sekuat pemuda ini. Namun, Devan mampu membunuh Jus dan begitu banyak anggota klan Thunder yang kuat. Jelas, dia bukanlah orang yang sembarangan. Sudah berakhir, sudah tamat. Osval duduk di tanah dengan lemas. Pada saat ini, dia tampak 10 tahun lebih tua. Liora, di masa depan, tolong jangan beritahu orang lain kalau kamu dan dia adalah teman. Setelah sekian lama, Osval akhirnya berdiri dan menggertakkan giginya. Padahal, Devan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tapi, Osval pikir masih belum cukup untuk menandingi leluhur klan Thunder. Kekuatan leluhur klan Thunder, sebelum terobosan berada di pertengahan 9 bintang dan setelah terobosan, dia seorang hampir menjadi celestial sempurna. Tentu saja 9 bintang berkali-kali lebih kuat dari 2 bintang. Hampir menuju celestial sempurna bahkan lebih menakutkan. Dengan satu pukulan, dia dapat langsung membunuh beberapa Master Celestial lainnya. Lebih kuat dari leluhur klan Joran. Pimpinan klan Joran sekarang juga berada di level bintang 9 Celestial. Sayangnya, ini adalah batasnya. Kalau tidak, kalau dia bisa menerobos lebih tinggi, dia mungkin tidak perlu bergabung dengan klan Thunder. Kenapa? Tanya Liora bingung. Dia memusnahkan klan Thunder. Jika leluhur klan Thunder keluar, menurutmu apa leluhur klan Thunder akan melepaskannya? Kalau leluhur klan Thunder tahu bahwa kamu berteman dengannya,
mungkin klan Joran juga akan terlibat. Osval berkata dengan serius. Paman Osval, hanya leluhur klan Thunder, tidak perlu dicemaskan, kata Devan acuh tak acuh. Nah, Devan, apa kamu tahu siapa leluhur klan Thunder itu? Sebelum menerobos, dia adalah seorang celestial bintang 9. Setelah terobosan, dia hampir menjadi celestial sempurna. Tahukah kamu betapa menakutkannya seorang celestial sempurna? Osval berulang kali mengingat betapa mengerikan yang dia lihat dari serangan celestial sempurna di kerajaan Platonian. Sampai sekarang, dia masih memiliki ketakutan di hatinya. Paman Osval, kalau kamu begini terus, aku terpaksa menggunakan satu jari untuk membunuhmu, kata Devan enteng. Sudut mulut Osval berkedut saat mendengar ini. Jadi memangnya kenapa kalau kamu bisa mengalahkanku? Aku hanya seorang celestial bintang 2 dan dibandingkan dengan celestial sempurna, aku tidak lebih dari seekor semut. Osval berulang kali menghela nafas. Oh, omong-omong, Devan, apa kamu dari kerajaan Platonian? Tiba-tiba, sinar muncul di mata Osval. Devan memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Mungkin hanya orang dari kerajaan Platonian yang bisa menciptakan monster seperti itu. Kalau Devan orang dari kerajaan Platonian, mungkin dia akan lebih berguna daripada klan Thunder. Meski kekuatan Devan tidak cukup, dia bisa meminta bantuan klannya. Namun, Devan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bukan klan Hiden, apalagi kerajaan Platonian. Aku hanya prajurit biasa. Setelah mendengar kata-kata Devan, ekspresi kekecewaan muncul di mata Osval. Tampaknya Devan hanyalah seorang pasukan biasa yang punya talenta unik. Lupakan saja, sepertinya dewa sedang tidak memberkati klan Joran. Osval berkata dengan mata penuh keputusasaan. Paman Osval, kenapa kamu menikahkan senior Liora dengan Jus? Hanya karena leluhur klan Thunder adalah Master Celestial. Melihat ini, Devan mengerutkan kening dan bertanya. Itu benar, karena leluhur klan Thunder adalah seorang Celestial. Osval mengangguk berulang kali. Paman Osval, dengan segala hormat, kalau senior Liora adalah putriku, aku tidak akan pernah melakukan ini, kata Devan dengan suara yang dalam. Apa kamu pikir aku mau? Ini adalah pilihan terakhir, kalau bukan karena Osval hampir mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Lagi pula, binatang buas memang benar ada. Di dunia sekarang ini, sangat jarang. Yang tersisa sekarang pada dasarnya adalah beberapa sosok yang sangat kuat. Untuk dapat bertemu dengan binatang aneh dan mengalahkannya, hanyalah sebuah keberuntungan besar. Kalau bukan karena klan Joran yang tidak bisa melawannya sendirian, dia tidak akan pernah menikahkan putrinya untuk mendapatkan dukungan klan Thunder. Devan tidak tahu apa keluhan Osval. Dia berkata, Paman Osval, apapun alasannya, senior Liora tidak perlu menikah dengan seseorang yang tidak dia cintai. Apa gunanya cinta? Di dunia ini, hanya kekuatan absolut yang berguna. Tanpa kekuatan, bahkan klan Hiden akan dibantai. Klan Joran cukup kuat, tapi di depan kerajaan Platonian, kita masih seperti semut. Osval menggelengkan kepalanya berulang kali. Paman Osval, apa kamu benar-benar membutuhkan bantuan orang yang kuat? Devan bertanya. Osval mengulangi, tentu saja. Devan, kalau begitu aku siap. Osval mencibir Devan berulang kali. Sejujurnya, kalau tidak mengalami sendiri teror Devan, dia tidak akan percaya sampai mati. Pria di depannya bisa melukai seorang celestial hanya dengan mengandalkan pelindung tubuhnya. Namun, ini tidak cukup. Dia telah merasakan cakra seorang celestial yang sesungguhnya. Aura seperti itu benar-benar menekannya. Meski hanya seperti tekanan udara, tapi bisa membuat seorang celestial berlutut, bersambung.
Bab 295. Kedatangan Master Celestial 1. Tapi Devan sama sekali tidak merasakan tekanan dari seorang Celestial. Ini sangat aneh. Padahal Devan memiliki kekuatan setidaknya 2,5 bintang. Tapi tidak ada tekanan Celestial padanya. Devan, bisakah kamu memberitahuku di alam mana kamu berada? Osval tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Entah, guruku bilang kalau latihanku berbeda dari orang lain. Alam tidak menggunakan alam biasa, tapi aku sangat kuat, kata Devan langsung. Devan membuat Osval terdiam beberapa saat. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang tidak mengetahui alam bela dirinya. Tidak mungkin Devan benar-benar tidak tahu. Satu-satunya hal yang dikatakan guru kepadanya adalah dia tidak perlu takut pada lawan manapun. Meskipun, gurunya tidak bilang kalau termasuk bisa melawan klan Hiden, atau termasuk kerajaan Platonian, tapi dia merasa tidak lebih rendah dari Celestial. Ayah, apa kamu mau? Liora menatap ayahnya. Osval mengerti apa maksud putrinya. Liora pasti bermaksud memberitahu Devan tentang binatang aneh itu. Mungkin, dengan kekuatan Devan, ditambah dengan kekuatan leluhur klan Joran, dia bisa menghadapi binatang aneh itu. Osval juga sangat bingung. Pertama, dia khawatir Devan tidak sekuat itu. Kedua, dia khawatir, bagaimana kalau Devan akhirnya mampu mengalahkan monster itu sendirian. Lagi pula, binatang aneh adalah hal yang sangat berharga bagi prajurit manapun. Paman Osval, kalau kamu butuh sesuatu, karena aku dekat dengan senior Liora, aku wajib membantumu, kata Devan dengan serius. Lagi pula, Kaisar Pembunuh juga berutang pada Liora. Jadi Devan merasa bahwa dia harus membantu Liora sebagai kompensasi dari guru. Devan, seberapa dalam persahabatanmu dengan Liora? Osval bertanya berulang kali sambil menyipitkan matanya. Devan menatap Liora. Bahkan, dia tidak tahu seberapa dalam persahabatannya dengan Liora. Paman Osval, seberapa dalam kamu ingin hubunganku dengan senior Liora? Devan bertanya tanpa basa-basi. Osval berpikir seberapa dalam persahabatan yang dia mau diantara keduanya. Kalau Devan cukup kuat, tentunya semakin dalam semakin baik. Devan dan aku adalah sepasang kekasih, kata Liora tiba-tiba. Liora mengucapkan kata-kata itu. Tidak hanya Osval, bahkan Devan pun terkejut. Liora, apa kamu sedang bohong? Osval tidak percaya. Ayah, aku tidak berbohong padamu. Aku dan Devan sudah membuat keputusan seumur hidup. Kenapa ayah menjodohkanku dengan Jus? Aku sangat sedih. Sebenarnya, kamu harus tahu kalau hatiku sudah hancur selama beberapa puluh tahun ini. Bahkan kalau aku harus menikahi seorang pengemis, hatiku masih tetap beku. Tapi aku bertemu Devan dan aku jatuh cinta padanya. Liora berkata dengan ekspresi serius. Dia tahu hanya ada satu cara untuk membuat Osval mempercayai Devan. Sesudah mendengarkan kata-kata Liora, Osval tertegun, lalu berkata, "Nak, baiklah, kamu benar-benar bisa membuat putriku yang terkenal keras hari jatuh cinta." Selama bertahun-tahun, bukannya tidak ada yang mengejar Liora. Tapi Liora menolak mereka semua. Semua orang tahu bahwa dia sedang menunggu seseorang. Dia sangat menunggu orang itu. Tapi dia belum mendapatkan apa yang dia mau. Jadi dia tidak akan menerima siapapun. Ada begitu banyak jenius hebat, tapi tidak satupun dari mereka yang dapat membuat Liora terkesan. Dan Devan hanyalah seorang anak kecil berusia 20-an. Dia benar-benar bisa merebut hati Liora. Ini sangat mengejutkan Osval. Melihat ekspresi kaget Osval, Devan juga sangat terkejut. Apa dia lebih terkejut darinya? Devan bukan orang bodoh, tentu dia tahu maksud Liora.
segera mengangguk, berkata, "Benar, Liora dan aku sudah lama bersama." "Kalau begitu kenapa kamu masih memanggilnya senior?" Osval bertanya dengan curiga. Lagi pula, jika Devan tidak memanggilnya Paman Osval atau Senior Liora, dia merasa agak aneh. "Ahem, apa ini jadi masalah?" Sudut mulut Devan berkedut. "Bukan masalah, tapi bagaimana aku tahu, apa kamu tulus kepada Liora?" Osval mengerutkan kening. "Tentu saja tulus, lebih tulus dari mutiara." Kepala Devan mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Untuk membantu Liora menyelesaikan masalah, dia juga mau berusaha sekuat tenaga. Tentu saja, meski hanya pura-pura jadi pasangan Liora, sepertinya sangat keren. "Nah, apa yang kamu katakan belum terbukti, kamu harus membuktikannya." Osval menyipitkan matanya dan melirik Liora. Rupanya, dia tidak hanya tidak percaya Devan, bahkan kurang mempercayai Liora. Lagi pula, dalam benaknya, Liora seperti pohon besi. Liora tidak berbeda dengan pohon beringin yang teguh. Buktikan, bagaimana cara membuktikannya? Itu membuat Devan bingung. Namun saat ini, Liora tiba-tiba berjalan ke arah Devan, mencengkeram leher Devan dan langsung menciumnya. Dalam sekejap, Devan membeku. Kemudian pikirannya menjadi kosong. Liora sekarang. Mata Devan terbelalak. Dia bisa dengan jelas melihat wajah cantik Liora. Liora menutup matanya. Bulu mata panjang berkibar lembut. Keharuman yang menyegarkan membanjiri hidung Devan. Saat ini Devan merasa seperti berada di surga. Melihat pemandangan tersebut, Arsaya, Nessa dan Tasya saling berpandangan. Mereka tampak tidak berdaya. Apalagi Tasya. Tidak mudah bisa menerima Arsaya dan Nessa. Tapi kenapa muncul ini lagi? Dengan begini, mungkin kebiasaannya pada Devan akan berubah. Devan menunjukkan wajah polos. Saat ini, dia hanya memiliki dua pikiran di benaknya, siapa dia dan di mana dia. Sesudah sekian lama, keduanya berpisah. Liora memandang Osval dan berkata, "Ayah, apa kamu percaya sekarang?" Sebelumnya, Osval tidak mempercayainya. Tapi sekarang, dia mempercayainya. Sebab, kalau keduanya bukan sepasang kekasih, berdasarkan apa yang dia tahu tentang putrinya, sangat tidak mungkin melakukan hal semacam ini. "Kamu baru saja membuktikan kalau kamu sangat mencintainya, tapi dia belum membuktikan bahwa dia mencintaimu," kata Osval. Terus terang, tidak masalah apa Liora mencintai Devan atau tidak. Yang penting status Liora di hati Devan. Inilah yang diperhatikan Osval. Devan sedikit bingung, bagaimana dia bisa membuktikannya. Dia tidak bisa bercinta dengan Liora di sini, kan? "Paman Osval, bagaimana kamu ingin aku membuktikannya?" Devan bertanya. "Aku ingin kamu bersumpah atas nama orang tuamu bahwa kamu tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti Liora." Osval berkata dengan serius. "Baiklah." Devan langsung bersumpah. Pertama, dia tidak memiliki orang tua sama sekali dan kedua, dia juga tidak akan menyakiti Liora. "Aku, Devan, bersumpah atas nama orang tuaku, kalau aku menyakiti senior Liora, orang tuaku akan mati." Bersambung. Bab 295. Kedatangan Master Celestial 2. Bagaimanapun, orang tuanya meninggalkannya sejak dia masih kecil, siapa yang peduli mereka mati atau tidak? Terlebih lagi, mungkin mereka sudah lama mati, kalau tidak, kenapa mereka meninggalkan Devan? Melihat Devan bersumpah, Osval akhirnya mengangguk puas. "Yah, karena kamu dan Liora saling mencintai,
maka aku tidak akan menyembunyikannya darimu, kata Osval dan segera bersiap menceritakan tentang binatang aneh itu. Namun, pada saat ini, raungan tiba-tiba terdengar. Deru ini seperti bom yang meledak di telinga semua orang. Bahkan Osval sampai merasakan sakit di gendang telinganya dan otaknya berdengung. Dari sini, terlihat betapa kuatnya orang yang akan datang itu. Siapa yang berani memusnahkan klan Thunder? Saat berikutnya, sosok tua muncul di depan semua orang. Tubuhnya tiba-tiba muncul seperti hantu. Tidak ada yang melihat bagaimana dia muncul. Melihat sosok tua ini, raut wajah Osval langsung berubah pucat. Karena dia mengenal orang ini. Dia adalah leluhur klan Thunder, Raijin Thunder. Merasakan aura yang sangat kuat terpancar dari tubuh Raijin. Osval hanya bisa menelan ludahnya berulang kali. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah aura dari seorang celestial. Raijin ini benar-benar sudah menembus celestial sempurna. Melihat Raijin muncul, Osval menutup mulutnya. Meski dia sudah mengakui hubungan antara Liora dan Devan di dalam hatinya, tapi Devan masih harus mengalahkan Raijin. Kalau Devan mati di tangan Raijin, dia akan memilih untuk bekerja sama dengan Raijin. Kalau Devan dapat mengalahkan Raijin, maka dia dapat dengan aman memberitahu Devan tentang binatang aneh itu. Tentu saja, dalam hati Osval, dia berharap Devan akan menang. Lagi pula, Liora juga menyukai Devan, daripada membiarkan Liora menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Kamu adalah leluhur klan Thunder. Devan menyipitkan matanya dan menatap lelaki tua yang marah di depannya. Itu benar, tapi siapa yang memusnahkan klan Thunder? Raijin tampak garang. Dia sudah berlatih selama bertahun-tahun dan akhirnya menerobos ke celestial sempurna, siap memimpin klan Thunder menuju kejayaan. Namun, yang dia temui bukanlah klan Thunder yang masih utuh, melainkan klan Thunder yang sudah musnah. Oh, aku yang melakukannya, kata Devan ringan. Kamu, Huff, itu tidak mungkin. Kamu tidak mungkin membunuh Jus. Rupanya, Raijin tidak percaya bahwa Devan memiliki kekuatan seperti itu. Yang tidak percaya sudah mati, kamu juga mau coba, kata Devan sambil tersenyum. Benar, leluhur Thunder, dialah yang membunuh pimpinan Jus. Leluhur, kamu harus membalaskan dendam klan yang mati. Klan Thunder yang tadi pergi, muncul kembali di depan mata. Ternyata mereka tidak pergi jauh. Melihat leluhur klan Thunder keluar, mereka langsung mengejarnya. Aku bilang kalau kamu kembali, kamu akan mati. Sepertinya kamu tidak menganggap serius kata-kataku, kata Devan sambil menyipitkan matanya. Devan, jangan pikir kamu tidak mungkin kalah sesudah membunuh pimpinan Jus. Sekarang leluhur sudah keluar, kamu pasti akan mati hari ini. Leluhur, tolong hancurkan dia menjadi abu. Beberapa orang dari klan Thunder berkata dengan kebencian di wajah mereka. Devan tersenyum saat mendengar itu. Karena mereka ingin mati, tentu saja dia harus memenuhinya. Saat berikutnya, dia menembak langsung ke arah orang-orang klan Thunder itu. Nak, dengan aku di sini, kamu tidak bisa membunuh siapapun, kata Raijin dengan mata menyipit. Namun, begitu dia selesai berbicara, Devan muncul di depan orang-orang klan Thunder tersebut. Mengangkat tangannya untuk membunuh mereka dalam hitungan detik. Apa kamu bilang? Aku tidak dengar. Devan menggaruk telinganya. Kamu, melihat ini, Raijin sangat marah. Dia baru saja mengatakan kalau Devan tidak bisa membunuh seseorang dengan dia di sini. Akibatnya, Devan memusnahkan klan Thunder yang kembali ke Gunung Dewa Thunder. Tanpa ragu sedikit pun. Oke, aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong selama bertahun-tahun. Hari ini,
aku pasti akan menghancurkanmu menjadi abu, kata Raijin. Pak Tua, orang yang barusan bilang begitu sudah aku bunuh. Kalau kamu ingin ikut bersamanya, aku dapat mengirimimu dengan gratis, kata Devan dengan tak peduli. Raijin tidak berencana melepaskannya dan Devan juga tidak berencana melepaskan Raijin. Seperti mencabut rumput tidak sampai ke akarnya, saat angin musim semi bertiup, rumput tumbuh kembali. Untuk menghadapi musuh, Devan harus selembut angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Raijin berhenti berbicara. Tubuhnya mulai mengeluarkan ular listrik yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, tubuhnya yang kurus mulai membengkak. Dalam sekejap mata, dia berubah dari pria tua kurus menjadi pria paruh baya yang kekar. Bajingan, mati kau. Raijin memiliki rambut panjang tergerai dan setiap langkah yang diambilnya seperti menginjak hati semua orang. Wow, Nessa, Tasya, yang terkena sedikit kekuatannya, langsung memuntahkan darah. Bahkan Arsaya, Liora dan Osval, semuanya terlihat pucat. Ini adalah kengerian seorang celestial sempurna. Hanya aura yang terpancar dapat menghancurkan seorang celestial biasa sampai mati. Untungnya, aura ini pada dasarnya ditujukan pada Devan. Kalau tidak, mungkin bahkan celestial bintang 2,5 akan memuntahkan darah. Bahkan, bisa jadi mati. Melihat Nessa dan Tasya muntah darah, Devan pun menjadi marah. Pak Tua, kamu cari mati ya? 9 Segel Thunder, tingkat ke-9, Murka Dewa Thunder. Pada saat ini, Raijin tampaknya sudah berubah menjadi dewa petir yang sesungguhnya. Aura petir di dunia ditarik olehnya. Sosok besar yang terbuat dari petir muncul dari udara, memegang palu Thor di tangannya. Menghantam ke arah Devan dengan keras. Ini seperti pemandangan saat kiamat. Osval terus menelan ludah. Apa ini kekuatan celestial sempurna? Itu terlalu menakutkan. Pantas saja dikatakan bahwa celestial sempurna dapat dengan mudah membunuh celestial biasa dalam hitungan detik. Itu jelas tidak berlebihan. Raijin saat ini bisa langsung membunuh celestial bintang 9, semudah menyembelih seekor anjing. Mungkin Devan akan menjadi abu di bawah pukulan ini. Kekhawatiran muncul di mata indah Liora, Arsaya dan gadis-gadis lain. Meski mereka semua percaya pada kekuatan Devan, tapi Raijin terlalu kuat. Bang bang bang. Ada arus listrik yang secara tidak sengaja tersembur dari palu raksasa Thor. Itu mampu meledakkan segala sesuatu di sekitar menjadi hangus. Namun saat ini Devan akan langsung dipukul, mungkin tidak akan ada tulang yang tersisa. Raijin adalah klan Thunder, satu-satunya yang sudah menguasai 9 Segel Thunder secara ekstrim. Secara khusus, ketika dia mencapai celestial sempurna, dia tahu bagaimana memaksimalkan kekuatan jurus ini. Pukulan ini akan menjadi jurus terkuat yang sudah dia gunakan selama lebih dari 100 tahun. Dia tidak akan percaya jika seorang anak laki-laki berusia 20-an tahun bisa menahannya. Meski dia berasal dari kerajaan Platonian. Saat ini, Raijin yang marah sudah kehilangan akal sehatnya. Bahkan kalau Devan benar-benar anggota kerajaan Platonian, dia tetap akan terbunuh. Devan, rasakan kekuatan klan Thunderku, teknik terkuat, Segel Thunder 9 lapis. Suara Raijin berseru. Bersambung.